Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini yang merasakan kesetiaan Tuhan, lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang setia. Puji Tuhan, mari sama-sama di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, bersyukur Tuhan kita baik, Dia Allah yang setia, Dia selalu menuntun kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala dan sehati kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari yang baru Tuhan beri bagi setiap kami. Kami boleh hadir untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan yang selalu Kau nyatakan bagi hidup kami. Tuhan, pagi hari ini dengan segenap hati kami datang kepadamu, membawa pujian, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami pun percaya Tuhan hadir tengah-tengah setiap kami. Dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Hati kami terbuka bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Buka hati kita bersama. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kau sahabat kami Tuhan, katakan, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau raja, Kau kota benteng kami yang teguh Tuhan. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau. Mari bersama-sama kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di
katakan, Yesus sahabatku, Kaulah Engkau perlindungan kami Tuhan. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau. Siapa yang bersyukur buat penyertaan? Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memulaki, Bapak Ibu katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. Kami bersyukur Tuhan, katakan, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku ku bersyukur padamu kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Kami memujimu Tuhan. Ku naikkan syukurmu, naikkan pujianmu. Haleluya, Dia setia. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, kami datang padamu Tuhan, membawa sembah kami, membawa syukur kami kepadamu. Oh, Kau baik, Engkau setia. Haleluya, mari sembah Dia. Angkat suaramu, mari bersyukur. Ucapkan syukur buat penyertaannya.
Iralamaya siki aralamaralamu. Iralamaya syata karalamaralamu. Sungguh Engkau Tuhan kami yang baik, dan kesetiaan-Mu itu Tuhan selalu kami nikmati di setiap pagi, di setiap langkah kami. Kami merasakan penyertaan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur juga buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini berapa banyak hati kita rindu bersyukur di hadapan Tuhan buat kesetiaannya, buat pemeliharaannya bagi hidup kita, buat penjagaannya bagi hidup kita. Dia selalu memegang kedua tangan kita. Iramaya syatakaralawara. Siapa yang rindu bersyukur pagi hari ini? Mari buka kedua tangan kita, angkat sembah dan syukurmu. Oh, mari bersyukur. Dia sahabat yang sejati. Oh, tak pernah tinggalkan, tak pernah kecewakan. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Kau baik. Haleluya. Kau hibur kami. Oh, Kau kuatkan. Kau beri damai. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, naikkan syukurmu kepada Tuhan yang baik dan setia. Ucapkan syukur buat kesetiaannya. Ucapkan syukur, Dia pelihara kita. Oh, ucapkan terima kasih, Dia cukupkan kita. Oh, ucapkan terima kasih, Dia selalu kuatkan. Ucapkan syukur, Dia sukacita kita. Haleluya. Terima kasih. Iralamaya sikaralabaralabaralabarala. Oralamaya sikaralabaralabaralabarala. Tidak ada kata yang lain Tuhan selain terima kasih kepadamu. Sungguh Engkau Allah kami yang setia. Engkau layak menerima ucapan syukur kami Tuhan. Oralamaya sikaralabarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami. Engkau dekat dengan kami. Engkau sahabat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu jumpa dengan Engkau lebih dan lebih lagi. Menikmati kehadiran-Mu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, katakan Dia sahabat. Kau sahabatku terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku sembah. Dalam roh
dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan kerinduan kita bersama Bapak Ibu. Kerinduanku datang. Panggil Dia Allah mulia, Allah mulia, mawar syarah yang ku cinta. Siapa mengasihi Tuhan? Katakan, Kau Rajaku, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku, ya terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ya ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami angkat hati kami, Tuhan, menyembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Mari kita sambil bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu saudaraku. Angkat kedua tanganmu menyembahnya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ya senang hati, ya kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau. Satu kali lagi mari kita nyanyikan bersama-sama, Bapak Ibu saudaraku. Angkat hati kita. Oh, ku sembah Kau. Mari kita lambaikan tangan kita bersama-sama. Sembah Dia, sembah. Ya, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kita semua mengakui tidak ada satu pribadi pun yang mengalahkan Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat menandingi Tuhan kita. Dia Tuhan, Dia Raja,
Dia sahabat, dia selalu ada bagi engkau dan saya Bapak Ibu saudaraku. Pagi hari ini angkat kedua tangan kita bersama-sama, sembah dia. Dalam roh Yesus, ku dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Sembah Kau dalam roh Dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. katakan tak seorang pun jua. Tak seorang, Katakan lagi, tak seorang. tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari menyembah, mari menyembah dia. Mari angkat suara bersembah. Yesus sembah dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari menyembah, mari menyembah. Dia tidak jauh, dia dekat dengan kita Bapak Ibu saudaraku. Mari sembah Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan pagi hari ini. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allahku, Engkau Rajaku, Engkau sahabatku, ya Yesus Tuhan. Mari angkat suara kita sembah, nyatakan isi hatimu, sembah Dia. Haleluya. Mari nyatakan kerinduanmu, nyatakan isi hatimu kepadanya. Oh, kami sembahkan Yesus. Haleluya. Engkau yang paling mengerti Tuhan. Engkau Allah, kami rindu sembah. Ya, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan, ya kami mau sembah. Ya dalam masyata karalamo, Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya.
mari menyembah. Saya hanya rindu kita menikmati kedekatan kita dengan Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu saudaraku. Mari sembah Dia. Hinamata karalabashata karalabara. Orabata karalabashikiri aralab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 arlab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 arla
Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apa yang kau bawa dari hatimu, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang rindu engkau ungkapkan kepada Tuhan kita. Pagi hari ini, mari secara bebas, secara leluasa Bapak Ibu Saudaraku, kita bangun komunikasikan kita dengan Tuhan. Apa yang rindu engkau nyatakan. Pagi hari ini saya rindu memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudaraku, berkata-kata kepada Tuhan. Mungkin engkau mau mencurahkan isi hatimu buat setiap persoalanmu, ungkapkan kepada Tuhan. Kalau engkau rindu untuk memuji Tuhan, bersyukur buat setiap perbuatan ajaib mujizat yang engkau terima, mari bersyukur. Gunakan waktu yang baik ini untuk menyembah. Oh rapata karalabasha takaralabara. Hina mata kaya ralabasha ralabarala. Hina mata kaya ralabashikia. Hina masya karalabashikia. Hina mata karalabasha ralabarala. Oh rapata karalabasikia ralabarala. Yesus, kau tak jauh dariku. Kau tak pernah jauh, ya kau sahabatku. Yesus, kami rasakan engkau ada. Tuhan, kami rasakan kau Tuhan, memeluk setiap kami, menyentuh setiap hati kami. Ya Yesus, hati kami bersyukur Tuhan, hati kami bersyukur. Angkat kedua tangan kita kembali Bapak Ibu Saudaraku. Nyanyikan dari hatimu, ku sembah kau. Ku sembah kau, ya, dalam seorang pun jua seperti kau Yesus. Ku sembah kau, mari sembah Rohku yang tertara. Ku sembah kau di
Engkau yang paling mengerti setiap isi hati dan pikiran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari mengucap syukur Bapak Ibu saudaraku. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung. Akan apa Bapak Ibu saudaraku? Akan bersorak-sorak, hey! Akan bersorak-sorak, hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Kami alami kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Nyanyikan lagi Bapak Ibu. Datanglah kebaiknya dengan hati. Siapa bawa hati yang bersyukur? Belaka. Semua senyum, semua ketawa. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah Tuhan itu baik bagi yang berlindung padanya. Semua akan apa? Akan bersorak-sorak, hey! Akan bersorak-sorak, oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekarang saya mau dengar jemaat Tuhan, bersyukurlah sambil tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Sebab Dia baik, Bahwasanya selamanya. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sungguh Kau baik, oh. Semua katakan bersyukurlah, hey! Sorak-sorai bagi Dia yang baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini siapa yang percaya ada Yesus tinggal di dalam setiap hati kita? Yang percaya coba lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi. Itu artinya apa? Ada surga di hati setiap kita. Dan Tuhan tinggal memberikan sukacitanya, kekuatan, damai sejahtera buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Surga di hatiku, sama-sama. Surga di hatiku, lagi. Surga di hatiku semuanya. Surga di hatiku, lagi.
Tuhan. Surga di hatiku, sukacitanya melimpah. Surga di hatiku, tiada lagi air mata. Apa? Surga di hatiku. Semua marilah kita puji Dia. Sama-sama. Surga. Ya 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 ya. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Kerajaannya di sini, katakan. Surga di hatiku. Sukacitanya melimpah. Surga di hatiku. Tiada lagi air mata. Surga di hatiku. Marilah kita puji Dia. Sama-sama. Surga. Ya 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 ya. Surga di hatiku lagi. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Lebih lagi. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Satu kali lagi. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Surga. Surga di hatiku. Surga di hatiku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Pagi hari ini kita semua sepakat bahwa kasih Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Yang sepakat lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Come on. Pagi hari ini kami mau menyatakan bahwa kasih-Mu lah yang terbaik. Kasih-Mu yang kami kagumi Tuhan. Haleluya. Mari nyanyi dengan sukacita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sama-sama katakan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku. Agar apa? Agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengebungku, ku selalu dapat percaya pada Allah. Mari sama-sama lambaikan kedua tangan kita Bapak Ibu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Lagi katakan. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Kita semua percaya dalam menghadapi segala hal Bapak Ibu saudaraku, kasih Tuhan selalu menyertai langkah kita. Kasih Tuhan yang menghibur setiap kita. Amin. Yang percaya sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Haleluya. Katakan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku. Agar apa Bapak Ibu? Agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran, dan musuh yang mengebungku,
bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin di luar kasih-Mu. Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Kami tidak mau keluar dari kasih-Mu yang ajaib bagi hidup kami Tuhan. Ini hati kami sama-sama. Tak ingin ku di luar kasih, oh tak ingin ku. Katakan Bapak Ibu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu. Selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku. Oh, tak ingin ku di luar kasih-Mu. Selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku. Tak ingin di luar kasih-Mu. Katakan tak ingin di luar. Tak ingin di luar kasih-Mu. Lagi Bapak Ibu. Tak ingin di luar kasih-Mu. Amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Amin, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Inilah pernyataan kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Kami tidak ingin di luar kasih-Mu. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang baik, Bapa yang setia. Dan kami juga mau setia kepadamu. Sampai memutih rambut kami mau tetap mengikuti Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Mari bersama-sama kita puji. Kau selalu hadir saat aku rindukan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu setia. Katakan menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Katakan ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu,
Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Kau yang mau setia kepada Tuhan, mari bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Siapa yang percaya kita umat yang dikasihi oleh Tuhan, Dia menyertai hidup kita, Dia mengasihi setiap kita semuanya. Dan biarlah pagi hari ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut kita, tetapi inilah wujud iman kita kepada Tuhan. Kita mau setia sampai memutih rambut kita, bahkan sampai Tuhan memanggil setiap kita. Tuhan mendapati kita adalah umat yang setia kepada Tuhan. Berapa banyak kau yang sepakat dengan saya? Lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Pujikan dengan segenap hatimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu ku milikmu selamanya, sampai memutih rambutku. Menutup usiaku. Ku kan selalu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Ku milikmu selamanya bagimu. Ku milikmu selamanya bagimu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang selalu menopang kami dan menguatkan kami. Kami mau selalu menyembah Engkau seumur hidup kami.
Kami sungguh bahagia kami boleh punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, Allah yang penuh dengan kasih kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami semua dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Supaya setiap kami yang mendengar akan firman-Mu, kami simpan dalam loh hati kami, akan berakar, bertumbuh dan berbuah buat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya pasti diberkati firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara pada pagi hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Aswin Tanu Saputra yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani saudara di tempat ini. Pagi hari ini saya akan melanjutkan serial yang lalu dengan satu tema, keluarga bahagia dan diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga itu adalah idenya Allah. Keluarga itu adalah proyeknya Allah yang didanai oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu, jangan khawatir tentang segala kebutuhanmu. Karena Allah yang menyediakan, bahkan berlimpah-limpah. Berkat anak Tuhan itu minimum cukup. Jadi nggak ada yang kekurangan. Saudara harus taruh itu dalam konsep pemikiran kita, dan diberikan berlimpah-limpah. Dalam firman Tuhan dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Saudaraku, Tuhan pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Tetapi ketika kita diberkati berlimpah-limpah, kita harus mawas diri. Karena apa? Dikatakan pencuri itu datang untuk mencuri. Siapa pencuri itu? Yaitu iblis yang selalu siap untuk menelan siapa saja yang dapat ditelannya. Dia datang dengan geramnya yang dahsyat karena dia tahu bahwa kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Pencuri tidak akan mencuri pada orang yang gak punya apa-apa. Tapi orang semakin diberkati, dia harus mawas diri. Harus waspada untuk tetap melekat kepada sumber berkat itu. Apa itu berlimpah-limpah? Berlimpah-limpah itu artinya diberi yang satu, ditambah yang lain sampai luber. Iblis gak bisa kasih yang itu. Iblis itu gak punya apa-apa saudaraku. Kalau dia sepertinya memberi kita, tapi dia mengambil yang lain dari kita. Ada orang-orang yang diberkati mungkin dalam usahanya, tapi keluarganya hancur. Itu adalah pemberian yang dari iblis. Tetapi kalau Tuhan yang memberkati kita, kita diberikan berkat yang satu ditambah yang lain. Luber sampai ke anak cucu kita. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Luber ke atas saudaraku. Diberikan hidup yang kekal. Sehingga kita semua yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa surga itu ada. Surga itu nyata buat setiap kita. Dan itu sudah Allah sediakan buat setiap kita. Tetapi saudaraku, untuk semua itu kita harus berpadan kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena setiap janji itu akan terrealisasi ketika persyaratannya kita penuhi. Jadi firman Tuhan itu adalah janji Allah kepada kita. Lah, setiap janji pasti terrealisasi kalau persyaratannya kita penuhi. Ada satu perikop yang lengkap mengenai keluarga bahagia dan diberkati Tuhan yang ditulis dalam Alkitab dengan judul berkat atas rumah tangga.
Itu ditulis dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama ya, saudara baca di tempat saudara, saya akan membaca juga buat saudara. Jadi saudara menyimak akan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan dalam perikop ini adalah sebuah firman Tuhan yang sangat penting sekali. Sehingga Tuhan menuliskan dengan satu perikop yang demikian rinci. Sehingga kalau kita kepengen diberkati dan kepengen bahagia, kita lakukan firman Tuhan ini. Saya yakin, saya percaya firman-Nya ya dan amin. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudaraku, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita simak isi Mazmur 128 dengan perikop berkat atas rumah tangga. Dan yang dibuka dengan kata berbahagialah. Saudaraku, indah sekali. Tuhan kalau memberkati kita dikatakan juga diikuti dengan berbahagia. Nah, itulah tujuan setiap kita berkeluarga. Tidak ada keluarga yang tidak memimpikan keluarga bahagia. Tetapi pada kenyataannya, saudaraku, tidak semua keluarga, walaupun dia keluarga Kristen, dia bisa bahagia. Tapi rambu-rambu firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengembalikan kita untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan dan bahagia yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Jadi dasar utama memiliki keluarga bahagia dan diberkati Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berjalan menurut jalan yang ditunjukkannya, yaitu firman-Nya. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan, berbahagialah orang ya yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan, yang ditandai dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan penuh komitmen kita mengasihi Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang terutama di dalam hidup ini. Jadi bukan melakukan firman Tuhan karena kita takut dihukum, tetapi kita melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mampu untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Jadi tidak ada orang berkata bahwa aku tidak bisa memenuhi kriteria takut akan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan apapun juga, kita pasti sanggup untuk melakukannya. Karena ada yang memotivasi di dalam hidup kita, yaitu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena apa saudaraku?
takut akan Tuhan itu adalah sebuah rambu-rambu yang pasti akan menyelamatkan hidup kita, yang pasti akan membuat kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Dia. Saudaraku, sebab dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Itu ditulis di dalam Amsal 14 ayat 26. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, itu bukan untuk mencari legitimasi ya Tuhan. Tuhan saudara ndak usah sembah, ndak usah saudara takut, Dia tetap Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi Dia berjanji bahwa di dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar. Kita itu kalau hidup takut Tuhan, menurut firman-Nya, menurut jalan yang ditunjukkannya, maka dikatakan ada ketentraman besar, bahkan perlindungan bagi anak-anak kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah berkat yang sangat luar biasa indahnya. Saudara jangan mikir berkat itu hanya dari segi materi, tapi kebahagiaan rumah tangga, keluarga saudara, keharmonisan saudara, hubungan saudara dengan suami, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan keluarga besar, keluarga inti, semuanya jadi baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka saudara akan mendapat ketentraman yang besar. Takut akan Tuhan harus menjadi landasan utama bagi setiap keluarga Kristen. Dengan demikian suami istri akan mampu menjalankan perannya sesuai dengan firman Tuhan. Saling mendukung dan menguatkan. Sehingga mampu untuk membawa anak-anak semakin mengasihi Tuhan. Melalui apa saudaraku? Melalui teladan hidup. Jadi anak-anak itu bukan dididik ya, dengan harus begini, harus begitu. Tapi dengan keteladanan kita. Saudaraku pasti dari keteladanan kita ini mau nggak mau anak itu bisa mencontoh gitu saudara. Saya ambil salah satu contoh dari pengalaman saya ya. Saya ini dari anak pertama sampai anak saya yang ketiga. Saya punya anak 3. Di dalam 3 tahun saya punya anak 3. Yang pertama tahun 79, yang terakhir tahun 82. Saudaraku, dan untuk anak-anak saya tidak pernah ambil suster, saudaraku. Ya, kalau saudara yang diberkati Tuhan, saudara juga punya pekerjaan, lalu saudara ambil suster tidak apa-apa. Tapi jangan sampai anak saudara jadi anak suster. Tapi anak saudara harus jadi anak saudara, suster itu hanya membantu saja. Saudaraku, sehingga tanpa terasa, saudara anak-anak semakin besar dan mereka sudah berkeluarga. Saya lihat itu loh, tidak ada satupun anak saya juga pakai suster, saudaraku. Ya, dia rawat anaknya sendiri, saudara, sehingga ya mereka sangat dekat dengan orang tuanya. Saudaraku, itu maksud saya bahwa ada keteladanan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, terutama sebagai ibu-ibu. Ibu-ibu yang galak sama suaminya, bahaya saudaraku, nanti anak perempuannya juga akan seperti itu. Ya. Jadi keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang senantiasa menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menghidupi firman-Nya dalam segala aspek kehidupan. Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini tadi yang saya katakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu pasti diberkati berlimpah-limpah. Limpah sampai anak cucu. Dan ini Tuhan sendiri yang berkata. Siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara, kalau kita nggak takut Tuhan, alangkah bahayanya dalam perjalanan hidup ini. Karena apa saudaraku? Karena manusia itu memikir-mikirkan jalannya. Setiap hari keinginan kita itu bermacam-macam. Tetapi dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 9. Tetapi Tuhanlah
yang menentukan arah langkahnya. Jadi betapa indahnya kalau kita ini berjalan di jalannya Tuhan. Dan Dia yang akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Dan selanjutnya dikatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari terapkan ya. Jadi mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan itu adalah ketika kita mau dituntun oleh Tuhan. Saudaraku, ya. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, pasti endingnya happy ending, saudaraku. Walaupun di tengah-tengah perjalanan hidup berkeluarga kita, ada banyak liku-liku, tetapi endingnya pasti happy ending. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya ajak saudara membuka dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12. Supaya saudara mantap untuk hidup takut akan Tuhan dan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dalam Ulangan 10 ayatnya yang ke-12 dikatakan seperti ini. Maka sekarang, hai orang Israel, termasuk kita Israel rohani, saudaraku. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Jadi Tuhan itu minta, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allah kita selain itu berarti ini yang utama, ini yang terutama, saudaraku. Selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Dengan cara hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Dengan cara mengasihi Dia. Lalu beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Seperti pada pagi hari ini engkau ada di sini. Engkau tidak pernah salah alamat. Engkau juga tidak pernah salah berkeputusan. Keputusan untuk beribadah, saudaraku, adalah sebuah keputusan yang indah. Karena ketika engkau beribadah, engkau bertemu dengan Tuhan, engkau bisa meluapkan akan kasihmu kepada Dia. Dan saya yakin dan percaya, Dia juga akan memberikan kasihnya yang sempurna kepada setiap kita. Beribadah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kalau sudah beribadah di tempat ini, jangan pikirkan masalah-masalah yang sedang engkau hadapi. Karena ketika engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan kita. Kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dia turun tangan untuk menolong kita. Percaya saudaraku? Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Kita tidak pernah ditinggal sendiri. Kita selalu disertai Tuhan. Lalu yang kedua, memiliki keluarga bahagia dan diberkati Tuhan adalah keluarga yang punya usaha, yang punya pekerjaan yang beres. Kan tadi dikatakan bahwa apabila engkau makan hasil jerih payahmu, maka baiklah keadaanmu. Saudaraku, berarti apa? Orang yang takut akan Tuhan itu pasti oleh Tuhan disediakan pekerjaan, nafkah. Dan untuk itu kita bisa, saudaraku, minta kepada Tuhan. Tuhan yang pasti akan mengarahkan kita. Bagaimana caranya kita bekerja. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita usahakan itu caranya harus benar. Karena uang yang didapat tanpa jerih payah akan mudah habis. Jadi tidak ada kalau orang berusaha itu terus tidak ada jerih lelahnya. Tidak ada, saudaraku. Harus berjerih lelah. Mungkin ada yang berjerih lelah, ada yang dengan tenaga, tapi ada juga yang dengan pikiran. Tapi kalau pekerjaan saudara tinggalkan, biarkan begitu saja tanpa dikontrol, saudara juga tidak akan menemukan pekerjaan yang berhasil. Saudaraku, supaya apabila makan hasil jerih payah kita, baiklah
keadaan kita. Dan untuk hal ini, kepala keluarga suami adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidup. Saudaraku, dalam keadaan tertentu, ada pengecualian ya. Suami berhalangan, misalnya sakit yang berkepanjangan, maka istri bisa menggantikannya. Saudaraku, jadi luar biasa, ada satu kerjasama yang indah, walaupun Tuhan itu selalu ya memberikan susunan di dalam kehidupan berkeluarga bahwa suami adalah kepala, kita adalah sebagai penolong. Saudaraku, suami diberikan Tuhan tugas untuk mencari nafkah, bersusah payah, saudaraku. Tapi kita juga wanita-wanita dipercaya Tuhan, saudaraku, dengan bersakit-sakit kita akan melahirkan anak-anak yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi istri bisa menggantikannya, saudaraku. Tapi itu tidak semua, itu ada pengecualian. Jadi pekerjaan harus beres, artinya jangan serakah, tekuni apa yang sudah ada dan berdoa untuk segala pengembangan usaha. Jangan hanya menuruti keinginan daging saja, saudara, atau untuk memenuhi keangkuhan hidup. Jadi ada orang-orang yang tidak setia dalam perkara yang kecil. Tapi kalau engkau mau bekerja dengan berjerih lelah, dengan bersusah payah, saudaraku, dengan setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti percayakan dengan perkara yang besar. Jadi jangan muluk-muluk, saudaraku, ya. Karena apa? Saudara, saya menjumpai, karena saya juga mengembalakan, saudaraku. Jadi ada beberapa macam kasus dan lain sebagainya, terutama soal ekonomi, saudara. Ada orang-orang yang bekerja itu tidak mau dimulai dari yang kecil. Saudara, setiap orang pasti kepingin pekerjaan yang besar. Dan ada orang yang dekat dengan saya, dia mulai usaha yang besar, bikin pabrik dan lain sebagainya, saudaraku. Dan ketika dia butuh dana, kalau dana dibutuhkan dan kita mau pinjam di bank, itu kan prosesnya lambat, saudaraku. Harus ada di appraisal, harus ada macam-macam ya. Jadi uang tidak segera keluar. Maka dia datang kepada salah seorang rentenir, saudara. Ya, yang memang uangnya banyak. Padahal di dalam firman Tuhan enggak loh, saudara, tidak dibolehkan loh untuk menjadi rentenir ya. Jangan makan uang riba. Saudaraku, tapi dia datang kepada rentenir dan akhirnya ada hutang. Dan bunga yang harus dibayar itu tidak sesuai dengan bunga bank. Orang kalau sudah butuh duit mau dikasih bunga berapa saja, pasti dia berkata oke. Dan terus berbunga, utang tambah numpuk, akhirnya enggak bisa bayar. Apa yang dialaminya, saudaraku? Dia harus membayar dengan masuk penjara, karena diperkarakan. Dikatakan bahwa hutang enggak bayar, saudaraku ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tragis bukan? Kepengen punya usaha, ya, usaha yang besar, dipertahankan. Enggak usah, saudaraku. Kalau ada sesuatu yang menghalangi akan ekonomi keluarga kita, misalnya kita punya utang yang banyak, belajarlah untuk mengamputasi. Sehingga aset-aset yang masih saudara punya itu dijual untuk bayar hutang. Saya yakin dan percaya engkau pasti diberkati dari lebihnya. Kalau Tuhan itu memberkati kita, saudaraku, tidak ada yang mustahil. Lalu ada jemaat saya yang baru menikah. Dia cuman berkata di dalam hati, Tuhan, waktu itu ya sudah lama sekali, sekarang anaknya sudah menikah, berarti mungkin sudah 20 tahunan yang lalu lebih. Dia berdoa, Tuhan, aku minta Tuhan, uang saku, uang yang untuk dia sendiri, untuk dia pribadi. Saudaraku, bukan uang belanja ya, tapi semacam uang saku. Satu waktu saudaraku dia mendapatkan uang saku, waktu itu 10.000. Saudara, tapi orang ini memang benar-benar dekat dengan Tuhan. Dia berdoa, uang yang 10.000 ini baiknya untuk apa ya Tuhan? Ya. Lalu dia itu ambil kursus roti, saudaraku.
Dia cuman kursus roti. Dan senang dia kursus roti, jadi karena hobinya buat roti saudaraku. Orang yang bekerja dan itu merupakan hobi dan kesukaannya, itu berkatnya double. Sudah hobi masih dapat duit saudaraku. Mestinya hobi itu kan kehilangan duit. Tapi ini hobi tapi dapat duit. Akhirnya dia les buat roti. Nah, akhirnya dia praktek. Praktek itu kan jualan kuenya tuh kan sedikit sekali. Saudaraku, ya. Mungkin open PO semacam itu, tapi dulu belum ada musim PO-PO-nan ya saudaraku ya. Saudaraku, lalu dia terus giat. Ternyata rotinya itu laku saudaraku. Dan luar biasa Tuhan memberkati dia. Dia diberikan tempat tidak terlalu besar saudaraku. Lalu dia mengelola dari yang kecil. Sampai sekarang sudah menjadi pabrik yang besar. Yang kalau Natal, setiap kali Natal saudara, entah sudah berapa belas tahun saudaraku, dia memberikan ya, roti kepada seluruh jemaat. Jadi kalau jemaatnya 1.000 ya dia kasih 1.000, jemaatnya naik 2.000 dia kasih 2.000, jemaatnya 3.000 dia kasih 3.000 saudaraku. Dan tidak akan pernah bisnisnya itu turun, usahanya turun. Usahanya itu loh diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Jadi saudara jangan remehkan hal yang kecil. Karena Tuhan itu selalu suka mulai dari yang kecil ya. Engkau mulai dari yang kecil, engkau pasti dipercaya dengan perkara yang besar. Tapi kalau orang hanya pikirannya yang besar-besar, itu saudara ya menggugurkan akan karya Tuhan. Ada seorang saudaraku yang tadinya dia bekerja dan menjadi semacam pekerja yang eselon gitu ya. Jadi punya jabatan yang bagus. Tiba-tiba enggak tahu kenapa dia harus kehilangan pekerjaannya. Nah, ketika dia harus kehilangan pekerjaannya, dia pulang ke tanah kelahirannya. Tadinya dia ada mungkin di Surabaya atau di Jakarta. Akhirnya pulang. Dia pulang ke tempat kelahirannya dan di situ dikiranya, saudaraku, dia pasti akan memulai dengan pekerjaan-pekerjaan yang setidaknya mirip dengan apa yang sudah dia tinggalkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat orang ini tidak diberkati? Karena orang ini selalu berkaca dengan yang dulu. Dia selalu berkata, setiap kali mendapatkan pekerjaan, mungkin pekerjaan yang tidak terlalu besar, dia remehkan. Dan dia berkata, aku gak mau kerja yang seperti itu, aku malu. Saudara, tidak ada orang kerja itu malu. Yang malu itu kalau kita tidak kerja. Ya. Lalu dia ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Iblis selalu bisa memutarbalikkan saudaraku. Makanya firman Tuhan berkata, jangan ingat-ingat akan hal-hal yang dahulu. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itulah yang akan kita songsong. Saudaraku, dia berkata aku dulu ya, bekerja jadi eselon yang lumayan punya kedudukan. Jasku saja kancingnya dari emas katanya. Wow saudaraku, jasnya kancingnya dari emas. Jas saya dari plastik saudaraku kancingnya ya. Saudara nggak perlu hal-hal yang itu diingat. Sehingga setiap kali dia dikasih kerjaan sama orang, sama keluarga, sama familinya. Engkau buka saja sekarang. Ya mungkin buka gas atau buka apa. Oh enggak mau saudaraku. Dia sudah biasa jadi orang kantoran yang perlente. Saudaraku. Dan sampai akhir hidupnya. Dia enggak pernah lagi bekerja. Saudaraku mari. Jangan kita terbujuk dengan hal-hal yang lalu. Tuhan bisa mengubah masa lalu kita. Masa lalu yang kelam dibuatnya cerah. Masa lalu yang tidak baik dibuatnya gemilang. Kalau engkau melekat kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya kepadanya. Saudaraku, mari. Jadi dikatakan bahwa setia dalam perkara yang kecil,
pasti akan dipercaya dengan perkara yang besar. Jadi ini firman. Ada orang-orang yang mungkin, oh enggak Bu, kalau saya ini mainnya besar-besaran. Kalau mainnya besar-besaran itu kalau dari Tuhan enggak apa-apa, jalankan. Karena Tuhan yang menyertai. Tapi kalau itu hanya karena keangkuhan hidup, hanya karena keinginan daging dan keinginan mata saudara, dengan roh keserakahan, maka tidak akan ada yang jadi yang engkau pegang di dalam tanganmu. Tapi kalau kita ikut tuntunan Tuhan, kita ikut rambu-rambu firman Tuhan, Tuhan berkata, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, aku buat berhasil dan beruntung. Itu janji Tuhan yang ya dan amin. Itu pegang erat-erat. Engkau adalah orang-orang yang beruntung, bukan untung-untungan. Amin. Ada orang yang sudah punya toko emas, saudaraku. Toko emas itu enggak bisa rugi, saudara. Ya. Karena mau jual ya untung, mau beli kembali juga untung. Karena orang yang mau jual emasnya itu kalau dikembalikan ongkosnya yang hilang lah, masih dipotong berapa persen. Tapi kalau beli juga masih, oh ini yang buatan Italia harus lebih dari ini. Jadi kan enggak mungkin bisa bangkrut, saudara. Tapi dipikir-pikir kok keuntungannya kurang gede. Mulai saudaraku main falas, main saham, dan lain-lain. Kerja yang untung-untungan, kerja buka toko emas itu untungnya sudah kelihatan. Tapi waktu dia main falas, main saham, ya juga semi rentenir saudaraku. Uangnya enggak boleh nganggur katanya gitu. Orangnya boleh nganggur, uangnya enggak boleh nganggur katanya gitu. Jadi direntekan, sehingga ada banyak orang-orang yang utang dia enggak bisa bayar. Akhirnya tokonya yang tadinya jadi sumber kekayaannya, itu jadi bangkrut karena kalah main falas dan lain sebagainya. Karena yang dikerjakan bukan pekerjaan yang beres, tapi usaha yang tidak beres. Sehingga endingnya malah semuanya bangkrut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya mari ya untuk pekerjaan saudara periksa pekerjaan saudara masing-masing. Biarlah pekerjaan kita semua adalah pekerjaan yang beres di hadapan Tuhan. Usaha kita tuh beres sehingga berkat itu pasti sampai kepada anak cucu kita. Haleluya. Kalau tepuk tangan kok nyicil ya. Haleluya. Lalu yang ketiga, memiliki keluarga bahagia dan diberkati apabila memiliki istri seperti pohon anggur di dalam rumah. Luar biasa loh. Kalau hidup kita takut akan Tuhan. Ya. Istrinya dikatakan seperti pohon anggur di dalam rumah. Saudaraku, 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram. Masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Saudaraku, pohon anggur itu adalah lambang ketentraman. Jadi seorang istri itu adalah lambang ketentraman di dalam keluarga. Amin ibu-ibu. Jangan sampai ya rumah tangga tuh kalau ada ibu malah waduh cerewetnya minta ampun. Pembantu pada mengkeret, anak-anak pada takut saudaraku. Jangan pernah bangga jadi istri yang seperti itu. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pohon anggur itu lambang ketentraman. Walaupun dahan dan rantingnya kecil, tetapi buahnya berdompol-dompol. Anggur juga lambang kelembutan. Amin saudaraku. Anggur itu yang disuka adalah anggur yang manis. Jadi istri yang lembut juga akan menyukakan hati. Tadi saya katakan jangan galak. Kalau yang di rumah galak, nanti cari yang lembut di luar saudaraku. Karena Tuhan sudah ngomong, istrinya seperti pohon anggur di dalam rumah. Harus ada istri yang lembut, tapi nggak ada di dalam rumah. Maka
Makanya nggak salah kalau ada yang di luar rumah itu sanggup menarik keluar suamimu. Perhatikan ibu-ibu. Jadi dikatakan istri itu sanggup menanggung beban rumah tangga. Karena buahnya yang berdompol-dompol itu. Ibu-ibu ini kan hebat ya. Benar? Karena semua masalah ini pasti juga melibatkan ibu-ibu. Jadi banggalah jadi wanita. Karena engkau dipercaya untuk menjadi penolong suamimu. Dan yang menolong pasti lebih kuat dari yang ditolong. Betul bapak-bapak? Kok bapaknya enggak ngomong ya? Kayaknya enggak ada penolong di sini. Istri adalah penolong. Bahkan penolong itu mestinya lebih kuat dari yang ditolong. Halo bapak-bapak, benar? Amin. Amin, tapi kok amennya enggak kenceng ya? Ini saya ragu-ragu saudaraku. Dan dikatakan buahnya itu manis. Saudaraku, tetapi pohon anggur adalah pohon yang harus ditopang. Ya, harus ditopang rantingnya itu loh, namanya pohon, tapi tidak berupa pohon saudaraku. Berupa kayak ranting, kayak dahan gitu. Dan harus ada yang menahannya saudaraku. Maka dikatakan dia harus ditopang, dirawat dan dipelihara. Jadi kalau bapak-bapak mau punya istri yang lembut, yang manis dan menyukakan hati, maka istri juga harus diperhatikan. Amin ibu-ibu. Kurang kenceng juga. Harus diperhatikan, harus dikasihi, dirawat dan didukung. Sehingga saya melihat saudara, istri-istri yang dikasihi suaminya itu pasti percaya diri. Walaupun dia tidak terlalu cantik. Saya lihat di jemaat saya. Ya. Tapi ada istri-istri yang saya kategorikan dia cantik. Tapi suaminya kurang menghargai dia, tidak mengasihi dia, sering selingkuh. Istrinya ini jadi nggak percaya diri, saudaraku. Kalau bicara dengan orang itu selalu, orang Solo bilang celingus, saudaraku. Nggak berani natap orang. Seakan-akan kayak tersingkir. Padahal Tuhan itu berkata, engkau ini berharga di mataku. Engkau itu mulia. Apapun keadaan suamimu, jangan sampai menghilangkan jati dirimu. Tetap percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Saudaraku, jadi bapak-bapak perhatikan. Punya istri yang cantik, punya istri yang lembut. Loh, istri yang cantik itu bisa dari dua hal, saudara. Memang dari sononya, juga memang dari dananya. Loh, kok ketawa kalau ini? Ya, loh memang ada. Jadi kalau saudara pengen punya istri yang cantik, ya jangan lihat istri yang istrinya orang, yang di luar-luar sana saudara banding-bandingkan. Padahal saudara sendiri tidak pernah merawatnya. Nah, semua itu butuh dana. Makanya tadi dikatakan sama Tuhan kan dikasih kerjaan yang beres. Kalau kerjaannya semua beres saudaraku, ya saudara pasti bisa. Untuk mendandani istri, untuk merawat anak-anak, mendidik anak-anak, saudaraku pasti Tuhan tidak pernah ngasih kita pas-pasan. Cukup iya. Atau pas-pasan, pas butuh, pas ada, saudaraku ya. Yang ketiga, memiliki keluarga bahagia apabila anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Saudaraku, pohon zaitun itu adalah pohon yang sangat berguna. Jadi kalau punya anak-anak yang kita prediksikan nanti ke depannya, pasti anakku ini adalah anak yang berguna. Dia adalah punya masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Itu harapan kita orang tua. Saudaraku, kayunya itu dibuat perabotan di bait Allah loh. Jadi di tempat-tempat yang mulia. Jadi anak saudara pun juga akan menjadi orang-orang yang terpandang. Saudara, mari. Lalu dikatakan bijinya mengeluarkan minyak yang dipakai untuk pengurapan.
Lalu juga dipakai sebagai minyak dalam pelita di bait Allah. Bukan minyak sembarangan, bukan minyak kelapa, bukan minyak bunga matahari. Tapi yang dipakai minyak untuk menyalakan pelita di bait Allah adalah minyak zaitun. Saudaraku, luar biasa. Untuk kesehatan juga baik, untuk pencernaan juga baik, untuk kulit juga baik. Semuanya mulia, saudaraku. Jadi keluarga bahagia itu pasti memiliki anak-anak yang bermasa depan dan melayani Tuhan. Saudaraku, saudara mengenalkan anak saudara untuk takut akan Tuhan dari dini. Saudaraku tidak akan pernah repot. Makanya kalau saudara bawa anak saudara ke sekolah minggu misalnya. Mungkin saudara berkata, repot nanti kerepoti. Kalau saudara tidak mau repot sekarang, repotnya nanti di masa depannya saudaraku. Karena tidak ada akar untuk takut akan Tuhan. Karena saudara tidak mendidiknya di dalam takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi semua itu butuh juga tadi saya katakan keteladanan dan didikan. Maksudnya kasih dan disiplin harus berimbang saudaraku. Jadi untuk mendidik anak-anak yang takut akan Tuhan, saudara juga harus memberikan didikan yang kasih dan disiplinnya berimbang. Saya bandingkan ya, orang tua zaman dulu itu kasihnya kurang, disiplinnya besar. Kenapa kasihnya kurang? Karena orang tua zaman dulu itu anaknya banyak. Dia harus sibuk untuk mencari uang, mencari nafkah. Lalu kenapa disiplinnya tinggi? Karena dengan disiplin yang tinggi, dia tanpa mengawasi anak-anak. Diberikan peraturan ini. Kalau tidak sesuai dengan peraturan, pasti dapat hukuman. Zaman dulu itu sekolah, saudara. Kalau nilainya jelek, itu di kelas dipukul sama gurunya, sama rotan. Nanti sampai di rumah, itu bekas rotan itu kan kelihatan. Ini kenapa kamu di rotan? Bukan dibelain, saudara. Maka jumlah rotan, misalnya kita bilang, iya tadi ulangannya dapat jelek. Lalu sampai di rumah itu ditambahi sejumlah rotan yang dirotankan oleh guru. Apa tumon saudaraku ya. Jadi seperti itulah anak zaman dahulu. Saudaraku, tetapi orang tua zaman sekarang itu kasihnya besar, disiplinnya kurang saudaraku. Makanya anak sekarang itu sukar untuk bisa survive, saudaraku. Karena kurang tempaan ya. Gak suka makan, orang tuanya yang bingung. Saya waktu kecil gak suka makan, gak ada yang tahu, saudaraku. Nanti kalau lapar, pasti akan ke meja makan, cari makan. Gak ada, kamu hari ini pengen makan apa. Tapi kalau orang sekarang, saudara, saya lihat ya. Saya punya cucu yang paling kecil gitu. Makannya susah gitu. Terus saya bilang gini, udahlah nanti kalau lapar kan ya makan sendiri. Gak usah ribet dengan makanan. Dituruti saudara. Beli ini, ya beli Kentucky, beli ini, beli ayam. Beli ayam gak suka, ganti ini, ganti itu. Saya bilang, ini didik anak juga tidak benar kalau seperti ini. Jadi harus didisiplin. Disiplinnya itu juga harus tinggi, jangan cuma kasihnya saja. Kalau kasihnya saja, nanti kasihan anaknya, saudaraku. Dia tidak bisa menghargai uang misalnya. Terus beli ini tidak habis, beli ini tidak habis. Uang berapa itu kalau dikumpulkan? Ya. Tetapi untuk kita yang bisa menyeimbangkan, saudaraku, antara disiplin dan kasih. Maka jadinya anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa. Generasi ilahi yang dirindukan oleh Tuhan. Mereka semua akan menjadi orang-orang yang berpengaruh, terhormat, dan terpandang. Saudara, itu kerinduan kita. Bukan anak-anak kita rapuh, ya. Ada yang patah hati saja mau bunuh diri, saudaraku. Zaman dulu itu mungkin ada seperti itu, tapi enggak kayak zaman sekarang, saudara, ya. Saudaraku, mari selanjutnya. Memiliki keluarga bahagia dan diberkati. Apabila Tuhan memberkati dengan berkat dari Sion. Terima berkat hanya yang dari Tuhan.
Karena yang dari Tuhan menjadikan berkat yang bisa dinikmati anak cucu dan keturunan kita. Jangan ada uang dari hasil kejahatan, karena akan menjadikan kutuk buat keturunan kita. Kita mau pakai uang yang beres saja dari Tuhan. Amin. Saudara mau? Tuhan itu kalau memberkati kita berlimpah. Dia itu membuat kita tuh naik dan tidak turun. Percaya. Kalau saudara berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita kan belum ending. Tapi endingnya saudara pasti semua happy ending. Diberkati di bumi, diberkati di sorga. Sorga itu nyata, sorga sudah disediakan. Dan suasana surga bisa kita tarik sampai ke bumi. Hidup yang bahagia dalam keluarga. Saudaraku, itu adalah hidup sorga yang di dunia. Makanya buatlah keluarga saudara diberkati dan berbahagia. Saudaraku, saya punya seorang rekan, sekarang sudah dipanggil Tuhan. Saudaraku, dia adalah seorang pendoa. Dia berkisah kepada saya. Bu, saya ini kenapa ya? Dari muda, hidup saya ini selalu susah. Saya bekerja siang dan malam. Saya malam itu enggak pernah tidur karena harus jualan kue, saudaraku. Kue itu nanti dititipkan di sekolah-sekolah. Tapi selalu juga kuenya enggak habis, padahal muridnya banyak. Saya bilang, coba kamu doa. Kamu minta petunjuk Tuhan, pasti ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Lalu dia ambil doa puasa, saudaraku. Setelah dia doa puasa, beberapa waktu kemudian, dia itu datang kepada saya, saudaraku. Itu sudah berpuluh tahun yang lalu ya, waktu saya ada di gereja yang lama. Dan dia berkata, saudaraku, Bu, saya ternyata bermimpi, Bu. Seperti mimpi, tapi seperti juga enggak mimpi. Karena saya itu enggak tidur. Tapi saya seperti di flashback. Sama Tuhan dilihatkan pada waktu saya kecil. Saya itu berjalan-jalan di teras rumah saya. Dan saya lihat orang tua saya itu memang pekerjaannya adalah debt collector. Jadi soalnya nagih-nagih hutang. Tapi orang tua saya itu bukan cuma nagih hutang, Bu. Dia itu kalau nagih hutang, itu pasti pakai kekerasan. Saya waktu kecil itu saya takut, muka saya tutupin. Itu ya. Itu Bu, kalau saya doa selalu itu yang saya lihat. Apakah itu Bu yang disebut kutuk? Terus saya ngerti. Oh kalau gitu kamu harus mematahkan semua kutuk. Apa yang diperbuat orang tuamu, tidak harus kamu yang menanggungnya. Kalau kamu berdoa kepada Tuhan. Tuhan bisa menutup bungkus dengan kuasa darahnya untuk engkau menjadi anaknya. Saudaraku, lalu dia berdoa, ya Tuhan, secara daging aku anak dari papaku. Tapi aku sekarang ini milik-Mu. Aku ini adalah umat kesayangan-Mu. Anak-anak Allah. Aku menyebut Engkau ya Aba ya Bapa. Lepaskan aku dari kutuk keturunan. Waktu dia lihat itu, saudaraku, dia nangis. Tuhan, berkati aku. Sudah saudaraku. Kemudian dia bercerita, ketemu saya kembali, dia cerita. Bu, heran loh Bu. Saya itu setelah doa itu lega gitu. Dan apa yang saya lihat itu, yang di flashback pada waktu masa kecil saya itu, tidak pernah lagi itu mengganggu pikiran saya. Karena kayaknya itu sudah lepas. Padahal pada waktu saya itu, di flashback ke masa itu kembali, saya tuh jadi takut gemeteran Bu. Tapi sekarang saya sudah bebas. Dan sejak saat itu Bu, saya heran apa saja yang saya buat, yang dikerjakan, itu selalu berhasil. Dia membuat kue itu tidak perlu dijajakan saudara. Orang datang untuk pesan dengan dia. Dan kalau dia buat makanan tidak ada satupun yang tinggal. Semuanya laris manis dan dia diberkati Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Amin saudaraku. Nyata benar saudaraku kuasa Tuhan. Oleh sebab itu terimalah berkat yang hanya
dari Tuhan, yaitu berkat Sion. Yang kelima, saudaraku, memiliki keluarga bahagia dan diberkati apabila kita melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup kita. Melihat anak-anak dari anak-anak kita. Artinya apa, saudaraku? Memiliki keluarga bahagia apabila hidup kita juga puas melihat anak-anak dari anak-anak kita. Amin. Ya. Orang kan selalu berkata, ya udah anaknya sudah habis seperti saya ini ya. Udah nikah semua. Siapa bilang, saudara? Kalau anaknya sudah nikah semua, tadinya mikiri anak 3. Ya, punya menantu berarti malah mikiri orang 6 yang masuk dalam pikiran, masuk dalam doa. Malah berat, saudaraku. Lo punya cucu 7, berarti mesti doa untuk orang 20, saudara. 7, betul ya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi tidak ada berhentinya. Tapi kita puas melihat anak-anak dari anak-anak kita. Dan kita berarti diberi umur panjang. Umur panjang tidak bisa diminta, saudara. Tapi kalau diberi umur panjang itu luar biasa bahagianya. Disyukuri. Dan apabila bisa melihat keturunan kita melayani Tuhan dari generasi ke generasi. Saudaraku, tubuh memang usur, tapi sukacita di dalam Tuhan tidak akan pernah usur. Karena itu, syukuri terus kasih Tuhan. Maka damai sejahtera Allah atas Israel terjadi dalam keluarga kita. Mari musik, pemimpin pujian. Memiliki keluarga bahagia dan diberkati. Menjadi harapan kita dan semua dimulai dengan hidup takut akan Tuhan. Amin. Luar biasa, terutama untuk bapak-bapak, setiap laki-laki yang takut akan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya lihat bapak-bapak di sini, engkau adalah imam dan wakil Allah. Dan setiap orang, itulah sebabnya ada istri-istri yang datang sendiri, dia berkata, kok suamiku belum, ambil alih. Karena Tuhan berkata, setiap orang. Jadi itu apakah istri, apakah suami, apakah anak-anak. Kalau di antara keluarga saudara masih ada yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, bawa itu semua di dalam doa. Karena doa orang yang benar bila sangat yakin didoakan, akan besar kuasanya. Satu orang percaya di dalam seisi rumahnya pasti akan diselamatkan. Haleluya. Itu jaminan Tuhan untuk setiap kita. Kita bangkit berdiri, kita pujikan sebuah pujian. Mari mata kita tertuju kepada Dia. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Angkat tangan saudara, berkata kepada Tuhan, tertuju padamu, segenap hidupku ku
serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, yaitu melakukan akan firman-Mu. Kami percaya kalau hidup kami takut akan Engkau. Dengan cara kami menuruti akan perintah-perintah-Mu, maka hidup kami pasti akan diberkati dan kami akan bahagia. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Mereka kaum pria yang ada di tempat ini, yang sudah hidup takut akan Engkau, maka janji-Mu dikenapi. Engkau pasti memberkati mereka berlimpah-limpah. Pasti ada istri seperti pohon anggur di dalam rumah. Pasti ada anak-anak seperti pohon zaitun di sekeliling meja. Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup kami. Dan tidak ada jemaat-Mu di tempat ini yang miskin. Semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pagi yang indah ini. Dan biarlah kami semua yang ada di tempat ini, kami semua menaikkan puji syukur di hadapan Engkau. Kami punya rambu-rambu di dalam hidup berkeluarga yang ditulis dalam Mazmur 128. Itu yang akan menjadi perenungan kami. Dan kami percaya setelah kami merenungkannya, kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua keluarga di tempat ini pasti dipulihkan oleh Engkau. Kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kami dipulihkan hidup nikahnya, dipulihkan anak-anaknya, dipulihkan usahanya, dipulihkan akan pelayanannya. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dan yang sudah diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Tuhan memberkati, silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Berapa banyak kita diberkati oleh firman Tuhan. Lambaikan tanganmu sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberi. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan bersatu hati kita akan berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami boleh merenungkan dan melakukan isi firman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan menolong kami. Kami rindu menjadi keluarga-keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan kami percaya akan janji firman-Mu, ada berkat yang melimpah buat keluarga-keluarga di tempat ini. Siang hari ini kami di tempat ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi Tuhan dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan kami yang kami kasihi. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menyerahkan putra putrinya untuk boleh maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Oh, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Katakan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. katakan lagi hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dan sorak-sorai yang meriah. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.